Hey, kami dari kelompok 6 Praktikum Mineralogi Prodi Teknik Geologi Universitas Diponegoro. Video ini secara keseluruhan berisi tentang kristalografi. Kristalografi merupakan disiplin ilmu tentang suatu kristal. Kristal sendiri memiliki sistem kristal berbeda-beda. Sistem kristal bertujuan untuk mempermudah mengidentifikasi serta mengklasifikasi suatu mineral. Sistem kristal ada 7. Pertama ada isometrik, tetragonal, heksagonal, trigonal, ortorombik, monoklin, dan triklin. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem kristal isometrik atau biasa juga disebut sistem kristal kubik. Jadi sistem isometrik ini memiliki 3 sumbu simetris yang sama panjang dan memiliki aksial rasio atau perbandingan sumbu yang sama. Selanjutnya, dalam sistem isometrik atau yang biasa kita sebut kubik ini juga terdapat 3 buah sudut sumbu berupa sudut A, sudut B, dan sudut Y. Yang masing-masing setiap sudut tersebut memiliki nilai yang sama besar, yaitu sudut A 90 derajat, sudut B 90 derajat, dan sudut Y juga 90 derajat. Sehingga didapatkan penampakan kubus yang sempurna dan memiliki sumbu yang saling tegak lurus terhadap sumbu yang lainnya. Contoh mineral dalam sistem isometrik ini yaitu sphalerite, galena, halit, fluorit, cuprit, magnetit, kromit, dan lain-lain. Kemudian sistem isometrik ini dibagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas tetratoidal dengan contoh mineral cangcengit, borderite, ulmanit, dan lain-lain. Kemudian kelas hexagonal dengan contoh mineral fluorit, galena, intan, dan lain-lain. Kemudian kelas hexatetrahedral dengan contoh mineral sodalite, sphalerite, domekit, dan lain-lain. Kemudian kelas diploidal dengan contoh mineral irit, kobaltit, laurit, dan lain-lain. Kemudian kelas gyroidal dengan contoh mineral cuprit, voltite, dan sal amoniak. Perkenalkan, nama saya Pradianti Riana dengan 5 NIM terakhir 40086. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem kristal tetragonal. Pada kelas tetragonal ini dia memiliki sumbu simetri pusat. Nah, kan dia memiliki 3 sumbu. Yang sumbu pertama itu sumbu C. Sumbu C ada di atas dan bawah. Dibetulnya begini. Kalau sumbu B itu kanan dan kiri, dibetulnya gini. Kalau sumbu A itu depan dan belakang. Gini dibetulnya. Terdapat 7 kelas kristal pada sistem tetragonal. Pertama ada dispheroidal dengan simbol Hermann-Maguin 4 bar, kedua ada piramidal dengan simbol Hermann-Maguin 4, ketiga ada dipiramidal dengan simbol Hermann-Maguin 4/m, keempat ada skalinohedral dengan simbol Hermann-Maguin 4 bar 2m, kelima ada di tetragonal piramidal dengan simbol Hermann-Maguin 4mm, keenam ada trapezohedral dengan simbol Hermann-Maguin 422, dan terakhir ada di tetragonal di piramidal dengan simbol Hermann-Maguin 4/m, 2/m. Selanjutnya adalah sistem tetragonal ini memiliki 3 sudut yang sama besar, yakni 90 derajat. Sudut alfa, beta, dan juga gamanya memiliki besar yang sama, dikarenakan ketiga sumbunya yaitu sumbu X, Y, dan juga Z itu saling tegak lurus. Contoh kristal yang memiliki kelas simetri tetragonal adalah rutil dan juga chalcopyrite. Selanjutnya terdapat sistem kristal heksagonal. Pada peraga yang terlihat ini termasuk ke dalam sistem kristal heksagonal karena bisa dilihat bahwa sisinya ada 6. Jadi bisa disebut sebagai heksagonal atau prisma segi 6. Heksagonal ini memiliki 3 buah sumbu horizontal yang sama panjang, sedangkan sumbu vertikal lebih panjang atau pendek dibandingkan dengan sumbu horizontalnya. Untuk sudut antara ketiga buah sumbu kristal adalah 120 derajat, yaitu gamma. Sumbu horizontal dan sumbu vertikal saling tegak lurus, yaitu alfa sama dengan beta sama dengan 90 derajat. Jumlah bintang simetri pada kristal ini sebanyak 7, dengan simetri putar 2 kali sebanyak 6, dan tidak memiliki simetri putar 3 kali dan 4 kali, serta hanya memiliki 1 simetri putar 6 kali. Sistem kristal heksagonal memiliki 7 kelas, diantaranya trigonal dipiramidal, piramidal dipiramidal, ditrigonal dipiramidal, diheksagonal piramidal, trapezoidal, dan diheksagonal dipiramidal. Berikut adalah terdapat tabel simbol Hermann-Maguin dan penamaan kelas kristalnya. Jadi kalau dilihat dari jumlah simetri putarnya, sistem kristal ini punya pusat sumbu simetri dengan Hermann-Maguin simbolnya 6/m, 2/m, 3/m. Dan dapat dikatakan bahwa kelas kristal dari
alat peraga yang saya pegang ini di heksagonal, di piramidal. Untuk contoh mineralnya itu terdapat ruby, beril, apatit, kuarsa, dan kalsit. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kristal trigonal. Sistem kristal trigonal sendiri memiliki 4 sumbu. Ketiga sumbunya sama panjang, yaitu sumbu A, B, dan D, dan satu sumbu lainnya tidak sama panjang, yaitu sumbu C. Selanjutnya adalah sudutnya. Pada sumbu B dan C membentuk sudut alfa, sumbu A dan C membentuk sudut beta, dan sumbu A dan B membentuk sudut gamma. Sudut alfa dan beta memiliki besar 90 derajat, dan sudut gamma sendiri memiliki besar 120 derajat. Lalu pusat simetri, bidang simetri, dan sumbu simetri pada sistem trigonal. Sistem ini memiliki satu pusat simetri, lalu juga memiliki 4 bidang simetri, yang diantaranya yaitu 1 bidang simetri utama dan 3 bidang simetri tambahan. Lalu, sistem ini juga mempunyai 4 sumbu simetri yang terdiri dari 1 trigayer dan 3 digayer, yaitu 3 sumbu A, B, dan D sama panjang, dan 1 sumbu C yang bisa lebih pendek atau lebih panjang. Selanjutnya ada 5 kelas kristal dari sistem kristal trigonal. Yang pertama piramidal dengan Hermann-Mauguin 3, kemudian rhombohedral dengan Hermann-Mauguin 3 bar, kemudian di trigonal piramidal dengan Hermann-Mauguin 3M, kemudian trapezohedral dengan Hermann-Mauguin 32, dan yang terakhir heksagonal skalenohedral dengan Hermann-Mauguin 3 bar 2/M. Contoh mineral dengan sistem kristal trigonal ini yaitu kalsit, korundum, hematit, turmalin, dan dolomit. Selanjutnya terdapat sistem kristal ortorombik. Sistem kristal ortorombik merupakan sistem kristal yang terdiri dari 3 buah sumbu, di mana ketiga sumbunya ini tidak ada yang sama panjang. Jadi A tidak sama dengan B, juga tidak sama dengan C. Nah, bisa kita gambarkan dalam bentuk balok seperti ini. Untuk besar sudut sumbu yang dimiliki dari sistem ortorombik sendiri, yaitu sudut alfa, beta, dan gamma masing-masing memiliki sudut yang sama, ialah sebesar 90 derajat, yang saling tegak lurus satu sama lainnya, dan memiliki perbandingan yaitu baik dari panjang dan dengan lebar memiliki sudut 90 derajat dan saling tegak lurus. Selanjutnya ialah panjang dengan tinggi. Panjang dengan tinggi memiliki rasio perbandingan yang sama yaitu 90 derajat dan saling tegak lurus satu sama lain. Dan sisanya yaitu lebar dengan tinggi memiliki rasio yang sama juga. Selanjutnya adalah kelas kristal dari sistem kristal ortorombik. Ada 3. Yang pertama piramidal dengan notasi Hermann-Mauguin MM2. Lalu ada disphenoidal dengan notasi Hermann-Mauguin 222. Lalu ada dipiramidal dengan notasi Hermann-Mauguin 2/M, 2/M, 2/M. Lalu ada pun contoh mineral dari sistem kristal ortorombik. Yaitu pertama ada olivine, lalu ada silimanit. Selanjutnya ada sistem kristal monocline. Pada peraga yang saya punya di sini, kenapa termasuk sistem kristal monocline? Yaitu bisa dilihat langsung karena ada 3 sumbu yang dimiliki ini panjangnya tidak sama. Umumnya sumbu C yang paling panjang dan sumbu B paling pendek. Lalu sistem monocline memiliki axial ratio atau perbandingan sumbu sebesar A tidak sama dengan B dan tidak sama dengan C, yang artinya panjang sumbu-sumbunya tidak ada yang sama panjang atau berbeda satu sama lain. Untuk besar sudut sistem kristal monocline yaitu sudut alfa dan gamma yaitu sama dengan 90 derajat, serta sudut beta yaitu tidak sama dengan 90 derajat, di mana sumbu A dan B membentuk sudut gamma, serta A dan C membentuk sudut alfa yang keduanya tegak lurus karena besar sudutnya 90 derajat, serta sumbu B dan C membentuk sudut gamma yang tidak tegak lurus karena besar sudutnya tidak sama dengan 90 derajat. Contoh salah satu mineral yang terdapat dalam sistem kristal monocline adalah azurit. Ini adalah contoh sistem kristal monocline. Seperti ini peraganya. Kelas kristal azurit adalah tabular atau prismatic.
yang umumnya memiliki terminasi berbentuk baji. Namun, apabila dalam bentuk masif, botroidal atau stalaktitik mineral ini akan berbentuk agregat kristal roset. Sistem kristal yaitu tricline pada dasarnya mempunyai panjang sumbu A, B, dan C yang berbeda. Kemudian sudut-sudutnya juga berbeda. Lalu dia itu mempunyai pusat simetri gitu, sehingga notasi Hermann-Mauguinnya yaitu 1A. Kelas kristal lain dari sistem kristal tricline adalah kelas kristal pedial. Kelas kristal pedial ini tidak memiliki sumbu simetri lipat 2, lipat 3, lipat 4, dan lipat 6. Kelas kristal ini juga tidak memiliki bidang simetri atau bidang cermin. Serta, kelas kristal ini juga tidak memiliki pusat simetri. Notasi Hermann-Mauguin dari kelas kristal ini adalah 1, dengan bentuk peraga seperti ini. Sistem kristal ini dibagi menjadi 2 kelas, yaitu pinakodial sama pedial. Contoh mineralnya yaitu mineral kyanit, mineral plagioklas, mineral albit, mineral mikrolin, mineral turkois, mineral wolastorit, dan mineral rhodonit. Mungkin itu saja penjelasan dari kami mengenai 7 sistem kristal yang telah dijelaskan oleh masing-masing anggota dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.